Salam, salam sejahtera. Kembali bersama saya Elroy Christian dalam program Ayo Belajar. Nah, saat ini banyak orang bertanya-tanya, apa sih perbedaan agama Kristen Protestan dan agama Katolik? Saat ini saya akan memberikan suatu edukasi kepada kita semua, Bapak Ibu, siapapun yang mendengar siaran ini, kiranya menambah wawasan kita. Yang pertama, perbedaan antara agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perbedaan pertama ialah dasar pengakuan Paus. Perbedaan Kristen dan Katolik yang pertama ada pada pengakuan tiap-tiap umat dengan pemimpin tertinggi di dalam agama tersebut. Pada agama Katolik saat ini mengakui jika mereka dipimpin oleh Paus, sementara tidak demikian dengan umat Kristen yang tidak mengakui Paus sebagai pemimpin paling tinggi agama. Pengakuan terhadap Paus inilah yang menjadi dasar dari pecahnya agama Kristen menjadi dua agama besar. Dimulai saat Paus Leo yang ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, dengan cara menjual surat pengampunan dosa untuk bangsawan dan memakai uang tersebut untuk membangun gereja basilika yang menjadi gereja paling megah di dunia. Ajaran dari Paus Leo ini dianggap salah dan ditentang oleh Martin Luther yang kemudian memutuskan untuk keluar dari ajaran Katolik bersama dengan para pengikutnya. Para umat Katolik kemudian menganggap Martin Luther sebagai seorang kafir dan menamai Protestan. Perbedaan yang kedua ialah perbedaan dari segi Alkitab. Tidak hanya berbeda dalam urusan pemimpin tertinggi agama, namun Kristen dan Katolik juga berbeda dalam urusan Alkitab. Alkitab sendiri merupakan pegangan dan panduan dalam menjalani agama. Dalam Alkitab, umat Katolik memiliki 12 tambahan kitab yang bernama Kitab Deuterokanonika. Sementara Alkitab Kristen tidak memiliki 12 tambahan kitab tersebut dan umat Kristen tidak mengakui tentang Deuterokanonika tersebut karena doktrin purgatori dari Martin Luther. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan tafsiran Alkitab. Pada ajaran agama Katolik, tafsiran Alkitab hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah ahli yang biasanya disebut dengan magisterium. Dan para magisterium ini berpusat di Roma, Italia, sehingga umat Katolik hanya mengikuti penafsiran dan para magisterium ini tidak diperbolehkan menafsirkan secara individual yang membuat persatuan umat Katolik terjalin dengan erat. Pada ajaran umat Kristen, penafsiran Alkitab bisa dilakukan oleh siapapun dan semua orang secara bebas bisa menafsirkan dari sudut pandang yang mereka miliki. Inilah yang membuat ajaran Protestan kembali terbagi menjadi beberapa aliran, seperti contohnya Baptis, Advent, Karismatik, Pentakosta, dan lain sebagainya. Berikutnya keempat, perbedaan dalam pengakuan orang kudus. Para umat Katolik sangat percaya dengan para orang kudus atau suci yang memiliki sebutan santo untuk orang kudus laki-laki dan santa untuk orang kudus wanita. Nama dari orang kudus Katolik ini banyak dipakai untuk nama gereja seperti Gereja Santo Matius, Gereja Santa Maria, Gereja Santo Paulus, dan lain sebagainya. Nama orang kudus juga digunakan umat Katolik sebagai nama baptis setiap umat Katolik seperti contohnya Thomas, Maria, Anastasia, Bernadette, Benedictus, Yohanes, Franciscus, Kaverius, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun pada umat Kristen tidak mengakui keberadaan orang kudus tersebut. Sedangkan untuk baptis bayi, umat Kristen biasanya memakai nama-nama nabi seperti Samuel, Abraham, Adam, David, dan sebagainya. Yang kelima, perbedaan pada sakramen suci. Pada agama Katolik ada 7 sakramen suci, yakni baptis yang umumnya dilakukan pada saat masih bayi atau orang dari luar Katolik yang ingin masuk menjadi Katolik. Sakramen Krisma yang diberikan pada saat usia remaja sebagai sakramen penguatan. Ekaristi yang diadakan setiap minggu di gereja. Pentahbisan yang dilakukan untuk menjadi seorang pastor atau imamat. Pernikahan, pengakuan dosa, dan juga pengurapan orang sakit. Hal ini berbeda pada agama Kristen sebab Kristen hanya memiliki 2 upacara atau sakramen saja, yakni baptis dan juga ekaristi. Perbedaan yang keenam, perbedaan gender pemuka agama.
Pada agama Kristen tidak ada perbedaan gender atau jenis kelamin untuk urusan pemuka agama, sehingga laki-laki dan wanita bisa berkesempatan untuk menjadi seorang pendeta. Sementara pada agama Katolik, hanya laki-laki saja loh yang diperbolehkan untuk menjadi seorang pemuka agama atau pastor, dan wanita menjadi seorang biarawati atau suster saja. Selain itu, pastor dan juga biarawati juga tidak diperbolehkan untuk menikah. Perbedaan ketujuh yaitu perbedaan dalam pengakuan Maria. Pada Katolik, teramat mengkultuskan Bunda Maria dan berbeda dengan Kristen yang tidak mengakui keberadaan dari Ibu Yesus tersebut. Selain itu, Katolik biasanya memakai patung orang suci yang diletakkan pada gereja seperti patung Yesus, Bunda Maria, Santo dan juga Santa. Akan tetapi dalam Kristen tidak menggunakan patung-patung tersebut dan beranggapan patung sebagai berhala yang sangat dibenci Tuhan, serta hanya memakai salib sebagai simbol dari agama. Perbedaan yang kedelapan yaitu perbedaan aturan kawin cerai. Perbedaan Kristen Katolik selanjutnya adalah dari segi aturan kawin cerai. Pada ajaran Katolik, pastor dan juga biarawati tidak diperkenankan untuk menikah, dan untuk umat yang ingin menikah juga hanya boleh dilakukan satu kali seumur hidup. Sementara dalam ajaran Kristen, pemuka agama diperkenankan untuk menikah. Begitu juga dengan umatnya, serta tidak diperkenankan untuk menikah lebih dari satu kali. Oke, perbedaan yang kesembilan yaitu perbedaan dalam beribadah. Cara beribadah Katolik dan juga Kristen juga berbeda loh, di mana umat Katolik akan membuat tanda salib dengan cara menyentuh bagian dahi, dada, bahu bagian kiri, dan bahu bagian kanan secara berurutan, sedangkan umat Kristen tidak melakukan ini pada saat memulai ritual berdoa mereka. Penyebutan proses ibadah juga berbeda dengan Kristen dan juga Katolik. Pada Katolik disebut dengan misa dan pada Kristen disebut dengan kebaktian. Akan tetapi, meskipun berbeda, kedua agama ini tetap menunaikan ibadah di gereja pada hari Minggu loh. Perbedaan yang ke-10, perbedaan hierarki atau tingkatan. Pada Katolik terdapat hierarki atau tingkatan yaitu pastor, uskup, kardinal, dan paus, sehingga membuat pemuka Katolik bisa meningkat jabatannya hingga menjadi seorang paus. Sementara pada Kristen tidak memiliki hierarki semacam ini. Selain itu, pada gereja Katolik juga memiliki hierarki atau tingkatan, yakni kapel yang merupakan gereja kecil, gereja paroki yang merupakan tempat kedudukan dari pastor, katedral yang merupakan tempat kedudukan dari uskup atau kardinal, dan juga basilika yang merupakan tempat kedudukan dari paus. Semakin tinggi kedudukan hierarki, biasanya dari segi ukuran juga akan semakin besar. Sementara pada Kristen tidak memiliki hierarki. Oke, perbedaan yang ke-11. Perbedaan berdoa. Dalam agama Kristen hanya melakukan berdoa dengan menutup mata dan melipat tangan, dan kalau bagi agama Katolik melakukan berdoa dengan ada kalimat pembukaan dengan melakukan salib atau yang sering dikenal dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini dilakukan dalam melakukan pembukaan sebelum berdoa dan setelah penutup akhir dalam berdoa. Perbedaan yang ke-12 adalah perbedaan pelayanan gereja. Pada bagian ataupun pada agama Katolik mempunyai biarawati dan biarawan untuk penambahan pelayanan dalam gereja dan menuntut untuk mereka tidak menikah dan merelakan hidupnya hanya untuk melakukan pelayanan untuk gereja. Namun bagi agama Kristen itu tidak ada. Mereka hanya melakukan pelayanan dengan tidak menikah, itu hanya dengan keinginan dari hati mereka sendiri. Perbedaan ke-13, perbedaan denominasi gereja. Gereja Kristen dan gereja Katolik mempunyai bentuk dalam yang berbeda pada keduanya. Gereja Katolik hanya biasanya lebih mempunyai banyak perlengkapan dibandingkan dengan agama Kristen. Agama Katolik yang menambahkan lonceng yang besar, dan sedangkan agama Kristen tidak mempunyai lonceng yang besar untuk ibadahnya. Perbedaan yang ke-14 ialah perbedaan tata susunan ibadah. Ibadah penyusunan dalam gereja Kristen dan Katolik sangatlah lebih berbeda. Biasanya dalam gereja Katolik, dia mempunyai ibadah penyusunan yang lebih lama dan banyak dibandingkan dengan ibadah Kristen. Gereja Katolik harus lebih banyak menyiapkan alat persiapan gereja yang lebih banyak dibandingkan dengan gereja Kristen. Perbedaan yang ke-15 terakhir ialah perbedaan ajaran agama yang lebih. Jemaat dalam Kristiani hanya mengikuti sesuai dengan pada ajaran Kristen.
Namun dalam Katolik setidaknya mereka suka menambahkan ajaran yang baru dan lebih beda lagi. Dalam doa, kedua agama tersebut ada mempunyai doa yang berbeda dan agama Katolik cenderung lebih banyak mempunyai doa. Alasan ini kami berikan hanya untuk menambah pengetahuan daripada Bapak Ibu dan juga menjawab pertanyaan yang sering terlintas mengenai perbedaan dari agama Kristen, Protestan, dan juga Katolik. Semoga bisa bermanfaat dan salam damai untuk kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.